Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kembali kita dapat bertemu dalam rangka pencerahan, menambah pengetahuan kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah puasa yang kita laksanakan pada hari ini. Setiap umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa pasti bercita-cita menginginkan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak puasa itu mampu membentuk dirinya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak orang yang menyangka puasanya diterima oleh Allah. Begitu banyak orang yang menginginkan puasanya ini mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadang manusia lupa bahwa ada beberapa perbuatan-perbuatan yang menyebabkan puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tidak ada ganjaran pahala, tidak ada pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka hanya menahan lapar pada siang hari, menahankan haus pada siang hari. Kenapa ini bisa terjadi? Tiada lain disebabkan ada perbuatan-perbuatan yang mereka mengerjakannya sehingga perbuatan itu menjadi sebab mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu yuftirna shaimah." Ada 5 hal, 5 perkara yang menyebabkan puasa seseorang itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama adalah al-kadzibu, yaitu berbohong. Ketika mereka melaksanakan ibadah puasa, lisannya berdusta, lisannya berbohong, tidak ada kebenaran yang diucapkannya. Maka kadang seperti ini berhati-hati kita, tanpa terasa kita berbohong. Suami berbohong kepada istri, istri berbohong kepada suami, anak-anak berbohong kepada orang tuanya, atau siapapun mereka. Ketika mereka melaksanakan ibadah puasa, ada kebohongan, ada dusta yang diucapkannya, maka ini menjadi penyebab bahwa puasanya tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, berat memang berlaku jujur di dalam kehidupan kita, berkata dengan sebenarnya itu sangat berat. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ketidakjujuran ini masih terbawa-bawa terus. Dusta, bohong masih terbawa-bawa terus.
padahal dalam kondisi melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, puasa seorang itu tidak mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah perbuatan ghibah. Ghibah menjelek-jelekan orang lain. Yang satu dikatakan seperti ini, yang satu dijelekkan seperti ini, bergunjing di dalam bulan Ramadan, menceritakan aib saudaranya sendiri. Maka orang yang seperti ini, ketika mereka melaksanakan ibadah puasa, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok wanita-wanita yang sedang bergunjing, yang mana pada saat itu sedang bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah mendekati wanita-wanita tersebut, kemudian memanggil mereka. Dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kemari," kata Rasulullah. Mendekatlah mereka dengan perasaan takut. "Ya Rasulullah, ada apa engkau manggil kami?" Kata Rasulullah, "Coba masukkan jari telunjuk kamu ke dalam mulutmu." "Kenapa ya Rasulullah, ada apa?" "Masukkan jari telunjukmu ke dalam mulutmu." Karena ini adalah perintah Rasulullah, maka mereka memasukkan jari telunjuk ke dalam mulutnya. Kata Rasulullah, "Coba ditekan-tekan itu jarinya ke dalam mulut, lebih dalam lagi." Ketika mereka melakukan, perasaan ingin muntah, kemudian tiba-tiba mereka muntah dan mengeluarkan isi perut mereka, dan alangkah kagetnya, baunya luar biasa. Kata Rasulullah, "Inilah kenapa muntah kamu begitu bau, inilah penyebab, tiada lain kau menceritakan kejelekan-kejelekan saudaramu sedangkan kamu dalam keadaan ibadah puasa." Dan inilah gambaran orang-orang yang puasanya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan saja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibah, untuk menjelek-jelekkan saudara kita, sebagaimana larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wal ayah. Nah, ini menunjukkan kepada kita larangan Allah Subhanahu wa taala berburuk sangka pada seorang, menjelek-jelekkan seorang, menghibah, mengumbar baik aibnya. Maka ketika mereka mengerjakan itu dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa, puasanya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab puasa seorang tidak mendapatkan pahala dari Allah, yaitu adalah wan namimah, yaitu sikap mengadu domba. Mengadu domba adalah seseorang berkata A kepada satu orang, kemudian pergi kepada orang lain berkata yang berbeda. Ada 2 orang, 3 orang dan selebihnya diadu domba di antara mereka, hanya untuk kepentingan pribadinya, supaya yang satu dengan yang lainnya itu saling berseteru, supaya yang satu dengan yang lainnya yang awalnya teman sejalan, teman seiring, iri hatinya melihat orang yang begitu akur, melihat 2 orang yang begitu akrab, maka ada upaya untuk memecah belah di antara mereka, diadu domba. Kalau pergi kemari dia mengatakan si A itu seperti ini, kemudian didatanginya si B mengatakan juga begitu, si B seperti ini dan seterusnya. Nah, orang yang seperti ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan
jika mereka melakukan namimah, mengadu domba antara satu orang dengan yang lainnya, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cerminan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang yang tidak lagi memperdulikan menjaga hubungan antara satu dengan yang lainnya. Begitu gampang dan mudahnya berkata yang sangat berbeda dengan si A, dengan si B. Tujuannya tiada lain. Yang pertama adalah agar mereka tidak lagi bersaudara, tidak lagi berteman, tidak lagi mereka ini bergabung di dalam suatu komunitas dan lain sebagainya. Kemudian ada perasaan iri dan dengki ingin menghancurkan karir atau masa depan orang tersebut. Nah, ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, puasa seorang yang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah wal yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu. Dia melaksanakan ibadah puasa, berlapar-lapar dia pada siang hari, haus ditahankannya, namun ada perbuatan yang menyebabkan puasanya tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah palsu. Mulutnya begitu gampang mengucapkan demi Allah, ke sana demi Allah. Demi Allah itu diucapkannya hanya untuk menutupi kesalahannya. Demi Allah itu diucapkannya hanya untuk mengelabui orang lain. Demi Allah itu diucapkannya hanya untuk mencapai tujuan. Demi Allah itu diucapkannya hanya untuk orang supaya percaya kepada dirinya. Namun sumpahnya itu hanya dusta belaka. Ketika dia mengatakan demi Allah, ternyata setelah dia dipercayakan, diberikan amanah, amanah itu diselewengkannya, amanah itu tidak dilaksanakannya. Kemudian sumpah itu hanya agar dia terlepas dari jeratan-jeratan hukum dan lain sebagainya. Maka sangat berat bagi orang-orang yang sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan sumpahnya itu adalah sumpah yang palsu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu siapapun dia, apapun jabatan amanah yang diberikannya, atau bahkan kita mempunyai bekerja sama dengan seorang dalam hal bisnis, dalam hal apapun namanya, jangan sekali-kali untuk menutupi kebohongan kita, kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sumpah itu hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak terpuji, dan kita membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang kelima yaitu adalah wan nadharu bi syahwatin, yaitu memandang dengan syahwat. Bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita berupaya, terutama di dalam bulan Ramadan ini, mampu mengontrol syahwat kita, nafsu kita, agar kita tidak memandang, melihat sesuatu yang bisa membuat puasa kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang berat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang mana kita ketahui di dalam diri kita ini ada 3 nafsu. Yang pertama yaitu adalah nafsul amarah, nafsu yang cenderung menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah, yang mana nafsul lawamah ini nafsu yang cenderung naik turun dia, nafsu yang menyesal. Kadang dia taat, kadang dia menjadi orang yang berdosa. Nah, ketika dalam bulan Ramadan ini, mampukah kita menundukkan pandangan kita? Karena nafsu lawamah ini
Nafsu yang kadang dia mampu menundukkan pandangan, tapi suatu saat dia tidak mampu menundukkan pandangannya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru yang ketiga adalah nafsu yang dipanggil oleh Allah di dalam surah Al-Fajr ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku, pada Tuhanmu yang ridha lagi meridai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita melaksanakan ibadah puasa, maka berupayalah kita untuk menjaga pandangan kita. Jangan sampai memandang, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar puasa kita mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sialah mereka yang sudah menahan laparnya, menahan hausnya, tidak makan, tidak minum, namun yang hanya didapatnya pada hari itu dan hari-hari selanjutnya yaitu hanya lapar dan haus saja, tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui kajian kita pada hari yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita mampu menjaga, memelihara puasa kita dengan sebaik-baiknya. Puasa Ramadan yang hanya datang 1 tahun sekali ini, yang kita laksanakan lebih kurang 30 hari ini, dan belum tentu tahun-tahun yang akan datang kita bertemu lagi dengan Ramadan. Namun harapan kita tiada lain adalah diberikan umur yang panjang, umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika masuk ke bulan Ramadan kita mendapatkan kualitas daripada puasa kita, kita mendapatkan tambahan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya la'allakum tattaqun itu dapat kita raih sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.